Saudara, senang sekali hari ini bisa bersama-sama dan mewakili semua majelis dari GKI Greenfield mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17 untuk GKI Cibubur. Dan betul tadi seperti drama sudah nyatakan bahwa 17 sudah mulai beranjak dewasa, saudara ya. Sebelum kita melanjutkan dengan berbagai hal, mari kita satu dalam doa, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita siap untuk mendengarkan firman. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah memberkati gerejamu. Kami juga menaikkan setiap ungkapan hati lewat pujian, lewat tarian, lewat musik, lewat drama, lewat semua mandat yang Tuhan percayakan kepada kami, yaitu budaya, yaitu segala skill, talenta yang boleh dilipat gandakan untuk hormat-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan karena ada begitu banyak orang yang mungkin tidak ada di depan, mungkin tidak tampil di muka, tapi sesungguhnya punya hati, punya tangan, punya kaki, punya pemikiran-pemikiran yang terus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan di tengah-tengah perkembangan GKI Cibubur ini. Tuhan, sekarang sebelum kami lanjutkan hari penuh syukur ini dalam segala sesuatu yang kami ingin ingat dalam semua tata acara yang dirangkai, kami merindukan Engkau yang sudah kami naikkan, kami tinggikan itu boleh dengan kasih-Mu menyapa kami lewat firman. Tuhan, tolonglah, Tuhan, pakai hamba-Mu, jadikan saluran berkat Tuhan saja. Siapkan hati kami hari ini bukan cuma menyaksikan acara, tapi siap untuk menampung dan melaksanakan kebenaran. Pakai dengan anugerah, dengan pertolongan Tuhan supaya kami juga hidupnya dikuduskan oleh firman-Mu ini. Di dalam nama Kristus kami doa ucap syukur. Amin. Baik, saudara, mewakili majelis lagi, saudara ya. Apa yang saya ingin sampaikan dua saja sebelum kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, bagaimana menatap masa depan bagi GKI Cibubur. Yang satu, saudara, apa yang tetap, apa yang hakikat, biarlah terus kita laksanakan. Apa itu yang tetap, yang hakikat, amanat agungnya kita tetap laksanakan. Gereja di masa lalu menjabarkannya dengan 3 hal, saudara ya. Marturia, koinonia, ada yang tahu satu lagi? Diakonia. Walaupun manajemen gereja modern kemudian mengembangkannya jadi 5, saudara ya. Tahu? Worship atau penyembahan, persekutuan, lalu pembinaan, pelayanan yang bukan cuma terbatas diakonia, dan misi, saudara. Nah, tapi semua itu, saudara, di dalam satu proses, yaitu amanat agung tadi 3 hal, 5 hal, satu proses, yaitu pemuridan. Apa itu pemuridan? Bisa panjang lebar kita diskusikan, tapi kalau misalnya saudara tanya, apa yang sedang dikerjakan oleh Greenfield mempersiapkan masa yang akan datang dalam seluruh proses ini, saudara, kalau boleh disingkat dengan satu kata, saya pilih kata ini, mentoring. Jadi ini yang tidak mudah, supaya berbuah. Lalu pertama-tama, saudara, ada lapisan atas yang dibuat para mentor atau menjadi para mentor. Itu sebabnya ya cocok sih, saudara, gambarnya adalah pohon anggur. Cuma pohon anggur kayak begini nggak ya, saudara? Kira-kira lah begitu, saudara ya. Kita anggaplah begitu. Maka itu di Greenfield ada yang namanya The Vine Project atau Project Pohon Anggur itu, saudara. Karena untuk meletakkan dasar pertama, ini mentornya dulu yang dibina. Tapi jemaat sudah terlanjur banyak nih, saudara. Bagaimana? Sudah terlanjur ribuan orang misalnya kalau di Greenfield. Di Cibubur juga sudah terlanjur banyak. Bagaimana buat para mentor yang sedikit ini? Nah, itu makanya perlu waktu yang lebih sabar. Pembangunan gereja tapi tunggunya sampai umur berapa? 20 ya. 3 tahun enggak lah. Enggak selama itu ya Pak Andi ya. Tahun depan beres lah sebenarnya ya. Enggak juga lah saudara ya. Tergantung panitia pembangunan dan semua bagaimana Tuhan pimpin nanti ya.
Ini proses yang panjang, bahkan mungkin seumur hidup gereja ada di tengah dunia, proses muritan itu proses yang panjang. Yang kedua, Pak Tatang, Bu Lora, semua badan pengurus, apa yang menjadi pesan pada waktu ulang tahun wakili majelis, saya ingin pesan memang kalau dunia perusahaan di the blue ocean, di samudra raya yang biru ini mesti punya ciri khas. Dulu ada toko roti. Kalau orang bilang begini, saudara, pergi ke restoran jangan lihat dapurnya, nanti gak mau makan, begitu katanya ya. Tapi ada toko roti yang justru bikin yang unik, dapurnya dikasih lihat. Nggak usah saya sebut ada toko roti mana sebenarnya ya. Tapi itu jadi keunikan, jadi ciri khas sendiri. Nah, dalam dunia marketing, kita mungkin pikirnya begitu. Bagaimana gereja kita punya keunikan tersendiri, sehingga berbeda dari gereja seberang, gereja sebelah, gereja yang lain misalnya, saudara ya. Tapi buat saya bukan itu. Buat saya yang paling penting, visi misi itu adalah apa yang Tuhan panggil buat kita. Saya kemarin diskusi dengan satu rekan hamba Tuhan, saya bilang begini, di satu tempat yang sangat desa, ada satu gereja yang kemudian membangun ciri khasnya sesuai dengan panggilannya di North Carolina di Amerika. Nanti di YouTube ada channelnya, menyebut diri dengan The Village Chapel. Saudara mengingat Bapak Ibu pakai celemek begitu ya di depan. Saudara, itu ciri khasnya, itu gereja memang begitu, saudara. Desa seperti apa, di village itu seperti apa. Jadi luar biasa, dibuat hangat dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu panggilannya, saudara. Jadi kalau mau seterusnya pakai celemek nggak apa-apa, bukan begitu, saudara ya. Tapi apa panggilan Tuhan yang spesifik, yang khusus, nggak usah takut. Wah, orang udah nanti mesti bikin begitu, mesti bikin begini seperti yang lain. Belum tentu. Tuhan panggilnya maunya bagaimana. Kita dipanggilnya apa? Itulah visi, itulah misi. Yang Pak Tatang, Bu Lora, dua hal saja. Yang hakikat, yang esensial tetap kita kerjakan. Yang kedua, apa panggilan yang khusus, yang spesifik. Sekarang ke firman Tuhan ya. Serving with the new heart, saya diminta untuk tambahkan ini temanya. Ready for the next step. Waktu serve with heart, saudara, saya teringatnya Musa. Karena kemudian ketika membaca saya pikir the new heart saya tambahkan deh. Serving with the new heart, ready for the next step. Mari kita lihat Keluaran 2:23 sampai pasal 3 ayat 8. Keluaran 2 ayat 23, di depan ada ayat 3 sampai 10, maaf. Keluaran 2:23 sampai pasal 3 ayat 10. Boleh minta tolong nanti petugas langsung, ya. Saya nggak pegang PowerPoint jadi langsung aja ya. Keluaran 2:23 sampai pasal 3 ayat 10, firman Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Mereka berseru-seru karena perbudakan itu dan teriakan mereka minta tolong sampai kepada Allah. Allah mendengar rintihan mereka. Lalu ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Allah memperhatikan orang Israel dan mempedulikan mereka. Pasal 3 ayat 1, Musa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke Horeb, gunung Allah. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ketika ia melihatnya, tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak terbakar. Musa berkata, baiklah aku membelok ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah semak duri itu tidak terbakar. Setelah saya membaca versi TB2, saudara ya, sehingga di TB1 kalau tulisannya menyimpang, di sini membelok, itu beda-beda sedikit. Lalu ayat yang keempat, ketika Tuhan melihat Musa membelok untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya, ini aku. Lalu ia berfirman, janganlah mendekat, lepaskanlah kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tuhan berfirman lagi,
Akulah Allah bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Tuhan berfirman, sungguh aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, yaitu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang teriakan orang Israel sampai kepadaku. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Amin. Saudara, serve with heart atau serving with the new heart. Apa sih sebenarnya arti pelayanan, saudara? Saya tidak tahu bagaimana saudara mengartikan pelayanan. Dalam salah satu cerita dongeng, saudara, saya menemukan ada satu kali seekor kera. Itu anak-anak masih kecil kan kita suka membacakan itu, saudara ya. Ada seekor kera yang lincah, yang digambarkan oleh sang pencerita senang menolong. Satu saat di atas pohon dia mendengar ada teriakan minta tolong. Saudara, waktu dia cari-cari ternyata ada ikan kecil lompat-lompat dari atas permukaan air, saudara, dari pohonnya itu di pinggir sebuah danau begitu. Jadi ikan kecil ini lompat-lompat, minta tolong, help, masuk lagi, help, masuk lagi, saudara ya. Saudara, si kera tanpa pikir panjang karena dia tergerak belas kasihan, dia cepat-cepat turun dari pohon, dia berenang, anggap aja lah bisa berenang itu kera, saudara ya. Kemudian dia tolong itu ikan dan dia bawa naik ke pohon. Ya, hidup nggak itu ikan, saudara, di atas pohon? Ya, ikannya mati lah, saudara ya, di atas pohon. Saudara, niatnya baik, mau menolong, hatinya penuh belas kasihan, mau melayani si ikan, tapi ternyata bukan itu caranya menolong ikan. Ketika dia diangkat dari dalam air, ikannya ya mati, saudara. Dan seterusnya. Saudara, Musa waktu yang lalu ketika dia masih muda, saudara, juga pernah ada dalam kondisi itu. Dia punya niat untuk menolong, dia punya niat untuk membawa bangsanya ini lepas dari semua penindasan, tapi saudara, dia punya idealisme, punya cita-cita, punya visi, punya harapan, punya keinginan, tapi tidak sampean, saudara. Malah kemudian dia dikejar-kejar, dia jadi buronan, dia mau ditangkap, dia akhirnya, saudara, terpaksa kemudian tinggal di tempat lain di Midian. Dan siapa Musa, saudara? Bagaimana kondisinya? Yang kita temukan dalam kitab Keluaran itu Musa yang seperti apa? Saudara, Musa yang sudah menikah, Musa yang kerja di perusahaan mertua, saudara ya. Musa yang dulunya adalah pangeran, tinggalnya di istana. Musa PhD pada umur 40 tahun. Dia menikmati pendidikan yang tertinggi waktu itu di Mesir. Kalau enggak, Musa enggak sejenius itu bisa menuliskan Kejadian, Keluaran, dan seterusnya, saudara. Dia punya bahan research yang banyak. Kalau saudara membaca kitab Kejadian, Keluaran secara teliti, saudara akan menemukan catatan begini. Begitulah diceritakan dalam kitab-kitab orang lanjut usia. Dari mana itu, saudara, perpustakaannya? Bagaimana Musa mendapatkan researchnya? Jangan lupa, saudara, Musa pernah dapat pendidikan yang paling bagus di seluruh negeri di Mesir, di istana. Dia anak angkat dari putri Firaun. Tapi kembali, saudara, pada kondisi Musa saat itu, dia tidak seperti itu. Dia tidak di dalam masa jayanya. Dia punya anak yang dia kasih nama Gersom. Artinya orang asing. Saudara, nama yang aneh sebetulnya ya. Coba bayangkan ya, tiap kali panggil nama anak,
Kalau panggilnya Seng, Aseng, ya enak sih. Tapi sing, asing ini kan nggak enak sebenarnya. Atau didengar namanya asing, saudara, nggak enak. Tapi Gersom artinya itu orang asing. Tiap kali dengar seolah-olah mengingat, aku ini bukan di tanah asal. Aku ini orang asing. Aku ini di tempat lain. Di mana? Saudara, ya di tempat yang sekarang di hadapan mata. Kampung halaman di mana? Nggak tahu, saudara. Sekarang, saudara, tiba-tiba di hadapan Musa ada semak api yang menyala. Next. Saudara, semak api menyala ini tampaknya memang seperti satu panggilan pelayanan. Dan kita mungkin sudah pernah dengar, tapi saya kasih tambahan di situ. Panggilan pelayanan di tengah-tengah hati yang lagi galau, mood lagi bete. Saudara, pelayanan disuruh melayani Tuhan, Tuhan yang mana? Mungkin Musa bisa bertanya begitu. Kalau kita lagi bete, saudara, di gereja, ada banyak sekali, saudara, orang yang kemudian berkata begini ya. Saya jarang menemukan begini nih, saudara. Guru sekolah minggu misalnya ya. Tidak seperti wanita yang menuangkan botol minyak wangi yang kemudian waktu dia bukan dia buka sih, saudara, dia pecahkan leher botol minyak wanginya itu. Saudara, waktu dia pecahkan itu botol minyak wangi, artinya no reserve. Tidak ada lagi sisa yang buat saya. Tetapi makna menuangkan minyak narwastu murni yang harum itu buat orang Israel bukan cuma no reserve sebetulnya. Pada budaya orang Israel waktu itu, yang mempersiapkan wewangian di kamar pengantin itu adalah mempelai wanita, calon mempelai wanita. Lalu coba bayangkan kalau seandainya si Maria ini sudah punya pacar begitu ya. Kemudian dia pecahkan minyak narwastu murni persiapan nikahnya untuk Tuhan Yesus sih, saudara ya. Tapi saudara bisa bayangkan nggak kalau saudara adalah cowoknya? Coba ini cowok-cowok gitu ya. Kalau seandainya kemudian punya calon istri yang udah siap nikah, tiba-tiba persiapannya dibuyarkan sama calon istri gara-gara ada cowok lain. Gitu ya. Kira-kira bagaimana, saudara? Misalnya Maria nih datang nih ya kepada si cowok itu, Bang, atau apalah kita sebut saudara ya. Kemudian dia bilang, sorry nih, minyak wangi persiapan nikah kita saya udah kasih buat cowok lain. Kira-kira saudara jawabnya apa? Kalau saya sih jawabnya begini mungkin ya, saudara ya. Dua lah saya jawabnya. Yang pertama, saudara, saya bilang nih, Mar, jangan kamu pikir ya di Betania ya, cuma kamu ceweknya yang satu-satunya, Mar. Yang cakep banyak, Mar. Mungkin begitu kali ya, saudara ya. Atau saudara, yang kedua saya bilang gini, Mar, saya mesti nunggu kamu nabung berapa lama lagi? Mana tahan begitu ya, mau tunggu sampai kapan? Bangunan aja nggak mau tunggu apa 20 tahun nggak tadi, saudara ya, mau secepatnya tadi. Saudara, artinya ada resiko nggak kemudian Maria tidak menikah? Ada, saudara. Guru sekolah minggu nih, saudara, kalau datang ke saya biasanya begini ngomongnya. Lause atau Muse, gampang deh saudara bedain ya. Kalau yang manggil saya Koriko, itu pasti orang Greenfield. Karena saya tahun 95-96 di Greenfield. Kalau manggil saya Lause, itu pasti orang Telugong. Tahun 97-2001 saya di Telugong. Kalau manggil saya Pak Riko, itu pasti orang Sunter gitu ya, 10 tahun. Kalau saya dipanggil Muse, itu orang Makassar lah saudara ya. Karena saya 7 tahun di sana dipanggil Muse. Di Greenfield saya dipanggil apa ya? Pausin saya nggak tahu lah. Saudara dipanggil bro lagi nanti ya. Bro gitu lagi. Apa aja boleh lah saudara ya. Saudara balik lagi. Panggil Mas Riko lagi ya. Saudara balik lagi. Kalau saya pikir saudara dalam pelayanan itu guru sekolah minggu biasanya bilangnya saya mau cuti dulu ya Musa. Nanti kalau udah menikah saya balik lagi dah.
Saudara, ada nggak tuh yang udah menikah terus balik lagi? Ya ada sih, tapi dihitung jari lah saudara ya. Biasanya terus sibuk, dipanggil pelayanan, aduh sekarang anak-anak masih kecil. Nanti anak udah besar, aduh anak sekarang lagi sibuk sekolah. Nanti udah sekolah, aduh anak sekarang mau persiapan nikah. Nanti udah menikah, aduh sekarang mesti gendong cucu. Capek deh saudara, sampai kapan tuh saudara ya. Nggak pelayanan lagi tuh, nggak balik-balik saudara. Tapi ada nggak yang bilang begini, aku nggak menikah pun nggak apa-apa, yang penting tetap melayani Tuhan. Ada nggak saudara? Nah, Maria itu waktu memecahkan leher botol itu sebenarnya bilang begitu, nggak apa-apa, asal semuanya buat Tuhan. Itu lo melayani. Tapi Musa tidak dalam kondisi hati yang seperti itu. Melayani Tuhan, enggak lah. Sudah itu udah jauh, udah bukan aku lagi. Next. Karena Musa berdiri sekarang karena dia diminta saudara untuk berdiri melepaskan kasutnya, dia bertelanjang kaki, ya mungkin berdiri di antara dua dunia saudara. 40 tahun lalu, saudara, kalau masih ingat Musa itu dipanggil umur 80, dan umur 40 dia pernah dulu 40 tahun yang lalu pernah punya idealisme, punya cita-cita, tapi 40 tahun sudah lalu. Tanpa disangka-sangka Tuhan panggil, dan Musa tidak pernah menduga ke Mesir. Balik lagi, yang benar aja Tuhan. Tapi Tuhan yang menampakkan diri kepada Musa dan sekarang berkata, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun, membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir. Dan kalau ikutin hati yang sedang galau, kalau ikutin hati yang selama ini sudah 40 tahun dikubur pikiran, harapan saudara tentang Mesir, tentang bangsa sendiri Israel, Musa nggak mau lagi saudara. Tapi Tuhan mengutus dia kembali ke Mesir, ke kampung halamannya. Saya mungkin bisa seperti si pria yang tadi tuh saudara. Memang mau cepat-cepat jadi. Nah, sikap seperti itu disebut apa, saudara? Sinis. Next. Saudara, sinis itu apa? Ada satu orang yang berkata begini, saudara. Seorang yang sinis bukan seorang yang sekedar mengingat pelajaran masa lalu dengan pahit, tapi orang yang kecewa akan masa depan sebelum waktunya. Jangan berharap dah. Nggak usah diharap dah. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Enggak dah begitu ya. Itu judul lagu sih ya. Itu barisan lagu deh saudara ya. Tahu nggak lagunya? Enggak ya. Bapak Ibu udah kalep nih ya, nggak tahu lagunya. Duniaku pernah hancur dan seterusnya saudara. Rangkai lagi, nggak tahu ya. Udah nggak usah deh saudara ya. Nggak usah. Saudara, tapi Musa nggak punya pikiran akan rangkai lagi satu-satu. Dia udah kecewa, sudahlah, jangan ngomong masa depan. Hatinya sudah hilang, saudara. Hatinya sudah tidak ada. Saudara, lalu Musa bilangnya apa? Next. Saudara, Musa bilangnya begini, aku siapa? Tapi sebenarnya yang dia lakukan, dia menolak. Siapa aku ini, kata Musa. Tapi sebetulnya dia tidak bersedia pulang. Dia tahu bahwa dia bukan miliknya bangsa Midian, milik mertuanya, tapi dia juga tidak mau balik ke Mesir. Dulu dia mau, dulu dia punya cita-cita, tapi sekarang sudah di pengasingan. Berapa tahun? 40 tahun. Untuk apa kembali? Hidup sudah nyaman di sini, hidup sudah enak di sini. Next. Saudara, apa yang salah? Saudara, ini yang salah. Musa tidak siap dengan penolakan orang yang dulu dia bela, yang dia berjuang habis-habisan, yang dia pikir dia bisa bawa kebebasan. Dia pikir orang-orang ini bangsanya sendiri, yang walaupun dia terpisah, dia ada di istana, saudara, tapi dia harap mereka di pihaknya, tapi ternyata tidak.
Ini yang dia rasa, saudara. Rejected. Ditolak oleh orang yang dia perjuangkan. Nah, kalau begitu bagaimana sebenarnya sikap melayani itu? Saudara pernah dengar bahwa di gereja Katolik, Roma Katolik maksud saya, ada banyak ordo. Ada ordo cinta kasih, ya, ada ordo macam-macam, saudara ya. Salah satu ordo fakir miskin, OFM, SJ, Serikat Yesus, saudara, dan seterusnya. Salah satu ordo namanya Serikat Yesus, tadi saya sebut, saudara, didirikan oleh seorang uskup namanya Ignatius de Loyola. Pernah dengar itu, saudara? Saudara, Ignatius de Loyola terkenal dengan konsep meditasinya. Lalu, saudara, karena dia mendirikan ordo itu dan bertahun-tahun sudah dia membawa orang untuk kembali belajar reflektif di hadapan Tuhan, menulis jurnal di hadapan Tuhan, mencari tiap hari apakah anugerah yang saya butuhkan dengan hati yang berdosa ini di hadapan Tuhan, terus menerus. Salah satu saat dia konflik dengan Paus, bentrok dengan Paus. Lalu Paus mengancam ordonya ini, Serikat Yesus, dibubarkan saja. Lalu udah bertahun-tahun, hampir seumur hidup, dari remaja menjadi pastor, saudara, menjadi romo, kemudian mendirikan ordo yang begitu hebat, saudara, tiba-tiba terancam ditutup. Lalu murid-muridnya tanya begini, para biarawan, pastor, kalau seandainya Paus tutup juga ordo ini, Serikat Yesus ini, kita membuat apa? Kita mesti ngapain? Dia bilang begini, kita ini mengasihi dan melayani Tuhan. Kalau memang Paus dipakai Tuhan untuk menutup apa yang sudah kita kerjakan, ya udah, kita nggak usah apa-apa, kita tetap pelayanan. Karena kita melayani Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu ditutup, masa kemudian kita kecewa? Saudara, ada orang yang berkata begini ya, Pak, ini karena saya panggil pantar, saudara langsung pikir, wah ini pasti orang sana gitu. Tadi saya udah buka ya, Pak, saya nggak mau lagi pelayanan dah. Kenapa? Hati saya udah nggak ada sukacita. Saudara pernah dengar nggak begitu? Di Cibubur nggak ada sih, saudara ya. Nggak ada ngaku maksudnya, saudara. Saudara, ada orang, udah saya nggak mau pelayanan lagi. Kenapa? Hati saya udah nggak sukacita. Saya sering mikir begini, saudara. Dia berarti melayani karena sukacita. Kalau sukacita nggak ada, nggak mau pelayanan lagi. Kalau begitu, sebenarnya dia melayani Tuhan atau melayani diri sendiri? Melayani supaya sukacita. Saudara, buat saya, melayani itu belum tentu sukacita. Melayani itu paksa diri. Saudara pikir tiap Rabu jam 7:30 kalau di Greenfield, saudara, saya selalu sebagai hamba Tuhan, wah Rabu nih 7:30 seneng nih, ada kebaktian doa. Memang selalu begitu. Sewaktu-waktu saya juga mikir begini, aduh enakan jadi jemaat nih. Kalau Rabu mau datang boleh, nggak datang boleh, begitu, saudara. Kalau jadi hamba Tuhan, aduh tiap Rabu pasti mesti datang. Tapi itulah pelayanan. Walaupun hati lagi galau, lagi bete, lagi nggak enak, lagi capek, paksa diri melayani Tuhan. Saudara, itu melayani. Karena melayani sebab panggilan, bukan karena tujuannya supaya sukacita, saudara. Sukacita itu upah, akibat, reward. Tapi kalau pelayanan, saya mau pelayanan supaya sukacita, jangan-jangan melayani diri sendiri, supaya senang sendiri. Melayani susah, melayani seperti yang Musa ini hadapi, saudara. Musa dalam panggilannya, sekarang Tuhan tiba-tiba panggil dia. Next. Saudara, Tuhan memanggil Musa dalam pelayanan dan kemudian Tuhan yang menarik, saudara, memakai semak api. Next. Saudara, kita jarang memahami apa artinya semak api. Saya sendiri, saudara, berulang-ulang mencoba mengerti mengapa ya waktu Tuhan panggil Musa itu dengan simbol semak api belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Ternyata saya menemukan satu buku yang membahas tentang semak api ini dan saya mendapatkan sebagai sesuatu yang menarik, saudara, bahwa semak api itu memang media
sarana tempat Tuhan bicara. Melaluinya Tuhan bicara kepada Musa. Melaluinya Tuhan menyatakan kekudusannya kepada Musa. Tapi ternyata semak api itu sendiri adalah message. Adalah pesan untuk Musa. Ada pesan apa yang sekarang Tuhan mau berikan kepada Musa? Dengan api yang menyala, Tuhan mau sampaikan ini. Bahwa next. Kamu sudah padam Musa, tapi aku tetap menyala untuk umatku. Kamu dulu punya api semangat, tapi api yang tidak punya daya tahan. 40 tahun lalu begitu ditolak, begitu dilaporkan, begitu kemudian kamu lari, padam dia, hilang dia. Sekarang kata Tuhan, bukan apimu, bukan semangatmu, bukan cita-citamu, bukan idealismu, bukan sekedar aspirasimu, tapi apiku. Kamu mungkin menyerah, kata Tuhan, dalam melayaniku, dalam menyatakan apa yang menjadi panggilanmu, tapi aku tidak menyerah. Tuhan tidak menyerah untuk umatnya, saudara. Saudara, mungkin karena situasi, karena masalah, karena problem kita mundur sejenak. Lalu kalau di satu titik saudara mau menyerah, saudara ingatlah ini. Tuhan tidak pernah menyerah terhadap saudara, dan Tuhan tidak menyerah untuk umatnya, untuk gerejanya, untuk kekasihnya, untuk kebun anggurnya. Dan karena itu, saudara, ketika Tuhan mau libatkan, apakah saudara mau terlibat di dalam Tuhan? Next. Nah, semak api yang menyala itu tidak menghanguskan. Musa yang dulu naif, Musa yang dulu idealis, kemudian berubah menjadi sinis. Saudara, ini satu hal yang mesti kita ingat ketika kita melayani. Kita bisa berubah, hati bisa berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Tuhan tahu umatnya keras kepala, tapi Tuhan tetap percaya, tetap setia pada perjanjiannya. Dan Tuhan Allah kita, Yahweh kita ini tetap percaya pada Musa. Walaupun Musa sekarang kehilangan confidence. Musa sekarang ragu terhadap dirinya sendiri. Tapi itulah Allah kita, saudara. Api yang tetap menyala tapi tidak menghanguskan. Tidak membuat gosong. Tidak membuat kita mutung lalu mundur. Tuhan kita tidak pernah jadi sinis. Tuhan tetap sedang melihat masa depan dengan apa yang ia tahu bahwa masa depan itu di dalam genggamannya. Kita tidak seperti kita. Kita kecewa lebih dulu. Next. Karena itu sekarang next. Kita diperkenalkan di bagian terakhir dari apa yang kita lihat di kitab Keluaran ini. Dia ditanya oleh Musa, nanti saudara, namamu siapa? Tapi inilah namanya Tuhan katakan, aku adalah aku. Next. Tadi saudara, next. Tadi saudara kita lihat bahwa Musa memberi nama anaknya aneh, Gersom. Asing, bukannya asing saudara. Tapi sekarang ketika tanya sama Tuhan, Tuhan juga namanya aneh. Tapi saudara, Tuhan mau menyatakan begini, aku adalah eksistensi dari sebelum segala yang ada. Akulah aku. Ketika kemudian Tuhan Yesus berkata di perjanjian baru, dia juga berkata aku adalah. Itu dengan kalimat yang sama sebetulnya di perjanjian lama, aku adalah aku. Nanti Tuhan Yesus bilang aku adalah air hidup, aku adalah kebangkitan, aku adalah jalan. Next. Nah, semak api menyala adalah media untuk sampaikan pesan. Pesan apa, saudara? Pesan khusus secara pribadi kepada Musa. Musa, apakah kamu takut? Oh, Tuhan berkata begini dengan berkata, aku adalah aku. Akulah keberanian. Musa, apakah merasa lemah? Tuhan berkata kepada Musa, akulah kekuatan. Kalau Musa kemudian merasa lambat bicara dan gagap, Tuhan berkata, akulah kata-kata. Akulah firman. Pada Rabu yang lalu saya menyampaikan kepada rekan-rekan di persekutuan doa. Ada satu hal yang menarik ketika saya
melihat tentang tafsiran tangan Tuhan. Saudara, tangan Tuhan di perjanjian lama digambarkan kuasa Tuhan. Tuhan menolong Elia dengan tangannya. Tuhan menolong Elisa dengan tangannya. Tapi di perjanjian baru, saudara, Tuhan memakai kata tangan itu sesuatu juga yang menarik, saudara. Lebih menunjukkan bukan kuasanya, tapi lebih menunjukkan hatinya yang tetap lemah lembut walaupun manusia kehilangan hati. Walaupun manusia meragukan dia. Saudara, satu saat Petrus tenggelam waktu dia berkata, kalau betul engkau Tuhan, biarlah aku datang kepadamu, hampir kepadamu. Lalu Tuhan bilang, datanglah Petrus. Waktu Petrus mulai berjalan di atas air, lalu Petrus mulai tenggelam. Ketika Petrus tenggelam, ini kalimat yang menarik sekali di kitab suci. Maka Tuhan Yesus mengulurkan tangannya. Saudara, saya pikirnya begini, apa susahnya sih buat Tuhan Yesus untuk bilang begini sama Petrus? Petrus, bisa nggak Tuhan nggak usah ulurkan tangan, lalu Tuhan colek aja tangannya ini? Petrus, balik ke perahu. Bisa nggak, saudara? Bisa. Bisa nggak kemudian Tuhan tiup Petrus? Balik ke. Bisa. Dia maha kuasa. Dia suruh diam aja, angin ribut diam. Ngerti maksud saya? Tapi kepada Petrus, Tuhan tidak begitu. Dia tahu Petrus gagal, dia tahu Petrus kehilangan iman. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya. Saudara, itulah Allah kita. Mengapa Tuhan tetap mau memakai Musa? Karena dia Allah penuh anugerah. Musa bilang, aku lemah Tuhan, aku yang kasih kamu keberanian. Aku gak bisa ngomong Tuhan, aku yang firman. Aku sudah mau mati aja di sini Tuhan, di padang Midian ini. Akulah kebangkitan. Saudara, mengapa kita melayani? Lalu saya tutup dengan satu kisah, saudara, dari seorang kawan saya. Saudara, kawan saya waktu punya anak umur 10 tahun, satu kali hari Minggu, karena dia penginjil, saudara, dia kalau Minggu bebas-bebas saja kalau nggak pelayanan ke mall begitu ya. Hari Minggu dia pergi ke mall sama anaknya, pas nggak ada pelayanan. Lalu anaknya di depan satu toko, tiba-tiba ketemu, saudara tahu nggak ya Beyblade? Tahu Beyblade? Kalau bahasa zaman saya, gasing, saudara, gasing. Anak sekarang bilangnya gangsing, saudara. Anak zaman sekarang kan bilangnya Beyblade, saudara ya. Tapi sama lah itu, saudara. Dulu dari kayu dan paku atau mur, sekarang dari plastik, kira-kira gitu. Kemudian dia berhenti di toko itu, dia tunjuk itu Beyblade. Pah, Beyblade. Papanya bilang, nggak boleh, di rumah udah punya. Dia duduk di situ. Kemudian, woi, jalan, kata papanya. Nggak bisa, papa beliin dulu baru aku jalan. Wah, nggak bisa. Kamu ikut papa atau papa ikut kamu? Papa ikut aku dong. Gitu, anak 10 tahun, saudara. Saudara, pendeta kan jaim, saudara ya. Kalau ntar anaknya marong-raung di situ, kemudian dibilang apa? Ih, pendeta pelit amat begitu ya. Tuh penginjil pelit amat, masa beliin satu aja nggak mau gitu. Kamu kan udah punya di rumah. Tapi yang itu kalau ngadu kalah terus, Pak. Waduh. Akhirnya papanya bilang ini, papanya karena hamba Tuhan, saudara, ada lihainya juga lah ya. Oke, kita beli itu Beyblade, tapi baru boleh dibuka minggu depan. Minggu ini, Senin sampai Sabtu, kamu mesti latihan biola. Deal? Deal, Pak. Wah, tos nih ya, big five. Tapi papanya bilang, kalau kamu melanggar perjanjian, ada satu hukumannya. Ini Beyblade tidak boleh jadi milik kamu. Kita akan kasih ke anak tukang rokok depan rumah. Deal? Anaknya nggak peduli. Deal, Pak. Pokoknya deal. Saudara, hari Senin, itu anak biasa latihan biola jam 4. Hari itu jam 3 sudah latihan biola. Wah, kedengeran tuh ngek-ngok. Hari Selasa, setengah 4, saudara udah latihan biola. Hari Rabu 4 kurang seperempat. Hari Kamis jam 4:05 baru latihan. Hari Jumat udah nggak latihan. Udah nggak kedengeran tuh suara biola. Hari Sabtu apalagi dia main sama temennya begitu ya, weekend. Hari Minggu papanya bilang, itu Beyblade di atas kulkas, coba diambil. Nyambil. Papanya waktu keluarin dari kantong plastik sudah bekas dibuka. Tapi dibungkus lagi sebenarnya, dibungkus lagi. Ini barang udah kamu buka ya? Enggak. Ini udah bungkusan kamu, bukan yang kemarin waktu kita beli dari toko. Aku cuma mau ngeliat, Pak.
itu barang masih ada atau enggak di dalam? Capek kata papanya. Ini barang kamu udah buka, betul kan? Betul. Ayo ikut papa. Saudara, dia bawa Beyblade-nya, diajak anaknya. Pergi ke rumah, ke depan rumah, sampai di gerbang. Ini Beyblade punya siapa, saudara? Kalau perjanjian dilanggar? Anak tukang rokok depan rumah. Begitu sampai gerbang, kemudian papanya bilang begini, kamu sudah langgar perjanjian, nggak berhak lagi dapat ini Beyblade. Tapi hari ini papa mau kasih kamu pelajaran, bukan karena kamu taat perjanjian. Papa kasih ini Beyblade sebagai anugerah. Sebenarnya milik anak tukang rokok depan, karena kamu melanggar perjanjian. Tapi tetap papa kasih milik kamu sebagai kasih karunia. Saudara, siapa sih di antara kita yang tidak melanggar perjanjian? Hukum Taurat yang mana yang kita tidak pernah langgar dari 1 sampai 10? Semua kita sudah pernah melanggar. Tapi karena diberi anugerah, kita bukan cuma diselamatkan, kita dikasih hadiah sorga. Kalau begitu terus nggak mau melayani. Hati kita, udahlah tetap biar aku begini-begini aja. Udah kecewa, sudah sinis. Belum tentu waktu yang depan lebih baik. Udah nggak ada sukacita. Karena di hari ulang tahun 17 ini Tuhan panggil lagi. Bukan karena sukacita, tapi karena Tuhan yang panggil. Api itu bukan kamu yang nyalain, Tuhan yang nyalakan. Maukah? Mari kita berdoa. Mari 1 menit sejenak. Di ulang tahun 17 ini. Kalau mungkin kita pernah kecewa dengan masa lalu. Apa saja masa lalu itu. Kita pernah ditolak. Kita tidak, aspirasinya, keinginannya tidak ditampung. Atau mungkin kecewa pada hamba Tuhan. Atau mungkin kecewa pada gereja. Apa saja. Hari ini, di ulang tahun ini, firman Tuhan terang buat saudara. Tuhan panggil ulang. Dan sekarang bukan dengan kekuatan saudara, tapi dengan apinya Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Dan uluran tangan Tuhan ini karena anugerah. Bukan karena saudara dan saya sudah hebat setelah dibentuk sekian tahun sudah lebih baik, bukan. Tangannya terulur bagi kita. Ia panggil ulang kita, memberikan hati yang baru. Pertanyaannya sekarang, maukah? Mari tekad ulang. Tidak lagi aku lihat manusia. Tidak lagi aku lihat pihak-pihak yang menolak. Tidak lagi aku lihat apapun juga yang selama ini membuat aku kecil hati, ciut hati. Tapi aku mau, waktu Tuhan panggil, aku mau utus engkau. 1 menit doa sama Tuhan. Enggak, setelah itu kita doa sama-sama. Ya Tuhan, di hari ulang tahun ke-17, di peringatan ulang tahun 17 dari gerejamu, ini hati kami bawa kepada Tuhan. Kami persembahkan ulang di atas mezbah. Tuhan perbaharuilah. Tuhan bakarlah dengan api-Mu. Api yang tidak menghanguskan. Api yang terus menyala. Dan api yang terus berjuang. Walaupun kami sewaktu-waktu mesti paksa diri. Dan kehilangan daya. Kehilangan sukacita. Tapi kami sudah komitmen di hadapan Tuhan. Untuk mengasihi-Mu. Wujud nyatanya adalah ini, yaitu kami melayani Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan, di tengah gerejamu, apapun bentuknya, bukan karena jabatan atau apapun juga. Kami mau mengasihi Tuhan dan mengasihi gerejamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Serahkan pada